Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Lilo Bercerita dan masih bersama saya Lilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari Mas Untung Prasetyo. Oh, kisah-kisah dari Mas Untung sangat menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran nih teman-teman untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Tengah. Kembali lagi ke desanya. Di sebuah desa terpencil yang jaraknya kurang lebih 3 km dari desa-desa lainnya, pernah terjadi sebuah teror mencekam dari sosok makhluk gaib yang berwujud perempuan bergaun putih, berambut panjang, serta memiliki wajah pucat yang sangat mengerikan. Selain itu, sosok yang menghantui warga desa selama hampir 40 hari itu diketahui memiliki bagian tubuh yang menganga dan terkadang mengeluarkan cairan merah segar yang berbau anyir dan tidak jarang juga mengeluarkan belatung yang berbau sangat busuk. Menurut pengakuan dari beberapa orang yang melihat langsung, sosok makhluk gaib yang meneror desa tersebut, di bagian tubuh yang menganga itu juga terlihat kepala dari makhluk gaib lainnya yang terlihat seperti kepala bayi namun memiliki wajah yang tidak kalah menyeramkan. Kejadian mencekam itu bermula pada suatu malam yang sunyi. Ketika bulan tampak separuh tertutup awan gelap, suasana desa yang biasanya damai berubah menjadi penuh kecemasan setelah seorang warga yang bernama Pak Sarto ditemukan pingsan di pinggir jalan tak jauh dari rumahnya. Malam itu, Pak Sarto yang baru saja menghadiri undangan kenduri dari salah seorang tetangganya mengaku melihat sosok perempuan yang berdiri tepat di depan pos kamling desa. Wajahnya pucat pasi dan dari bagian tubuh perempuan itu tiba-tiba saja muncul sosok makhluk lainnya yang jelas terlihat seperti bayi kecil, namun memiliki 2 taring panjang serta mata yang hitam, dan makhluk itu melayang sambil menyeringai ke arah Pak Sarto. Kala itu, tubuh Pak Sarto gemetar hebat karena rasa takut yang tidak terbendung lagi, dan setelah itu Pak Sarto pun mengaku tidak mengingat apapun selain 2 makhluk yang dilihatnya itu. Beruntungnya, setelah Pak Sarto jatuh pingsan, tidak lama kemudian Mas Bambang dan Mardi yang hendak pulang ke rumah mereka melihat tubuh Pak Sarto yang terbaring lemah, dan tanpa pikir panjang, keduanya pun langsung membangunkan Pak Sarto dan membantunya sadar kembali. Pak, Pak Sarto, bangun Pak. Sampean kenapa? Tanya Pak Bambang yang terlihat cemas. Walah, kok malah milih tidur di sini, tolek? Memangnya sampean ini udah dibukakan pintu? Sambung Mardi sambil terus menggoyang-goyangkan tubuh Pak Sarto. Astagfirullah, astagfirullah. Dia ada di sana. Makhluk itu, Mar. Itu di sana, ucap Pak Sarto dengan tubuh gemetar sambil menunjuk-nunjuk ke arah tempat di mana dia melihat sosok makhluk yang membuatnya pingsan tadi. Apa toh? Yang di sana itu apa? Gak jelas, balas Mardi sambil mengusap-ngusap punggung Pak Sarto. Itu di sana, Mar, di depan pos ronda ada sundel bolong, ucap Pak Sarto dengan wajah tertunduk karena masih merasakan kengerian yang baru saja dialaminya. Sudah, sekarang lebih baik kita pulang, sahut Mas Bambang sambil membantu Pak Sarto untuk berdiri. Berita tentang penampakan yang dilihat oleh Pak Sarto itu dengan cepat menyebar. Ada yang mempercayai apa yang diceritakan oleh Pak Sarto, dan ada juga yang menganggap jika Pak Sarto hanya mengalami halusinasi saja.
Hal itu pun memicu perdebatan di antara warga desa. Namun, di tengah perdebatan itu muncul kabar lain yang tidak kalah menggemparkan kala itu. Marni yang bekerja di sebuah kota besar bersama Tini pulang ke desa dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi. Kedatangan ambulan di desa kecil itu menjadi momen yang menggetarkan hati. Tangis Tini yang pecah menggema di antara suara sirine ambulans yang perlahan terhenti di depan rumah keluarga Marni. Warga yang mengetahui kedatangan ambulans tersebut langsung berkumpul di halaman rumah Pamikan dan Bu Mariati yang merupakan orang tua dari Marni. Ketika pintu ambulans dibuka, tubuh Marni yang terbaring kaku di dalam peti jenazah membuat suasana menjadi semakin terasa mengharukan. Beberapa warga mendekat dengan wajah yang penuh duka, sementara yang lainnya berdiri jauh diliputi rasa takut yang tak terucapkan. Tubuh Marni tampak tertutup kain putih, namun kabar yang beredar tentang bagaimana ia meninggal membuat siapapun yang hadir merasakan hawa mencekam. Tini yang turun dari ambulans dengan mata sembab mencoba menceritakan apa yang sebenarnya terjadi meski suaranya terus tersendat oleh isak tangis. Menurut Tini, sore sebelum Marni ditemukan meninggal, ia sempat menemui Tini di rumah kosnya yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah kos tempat Tini tinggal. Walau mereka bekerja di tempat yang sama, namun kedua sahabat itu tinggal di tempat yang berbeda. Kala itu Tini yang hampir setiap hari menemui Marni mengatakan jika Marni yang biasanya selalu ceria dan penuh canda tawa terlihat murung, seolah sedang menyembunyikan sebuah permasalahan besar. Namun ketika Tini mencoba bertanya tentang apa yang sedang dialami oleh sahabatnya itu, Marni hanya menggelengkan kepala sambil menghela nafas panjang seolah berusaha melepaskan beban berat yang ada di hatinya. "Kalau aku nggak ada nanti, jaga dirimu baik-baik ya, Tin," ujar Marni dengan suara yang terdengar datar. Kamu itu ngomong apa sih, Mar? Memangnya kamu mau kemana? Masih muda kok udah mikirin mati, balas Tini yang sedang berusaha menghibur sahabatnya itu. "Kamu jangan mudah percaya sama laki-laki ya, Tin," Ibu Marni dengan tatapan kosong dan wajah yang terlihat mulai pucat. "Kamu ini kenapa, Tomar? Kok tiba-tiba jadi aneh gitu? Kalau memang ada masalah yuk cerita. Siapa tahu aku bisa bantu. Tapi kalau ternyata aku tidak bisa bantu, ya setidaknya aku kan bisa menjadi pendengar yang baik. Dan beban di hatimu pasti berkurang kan?" balas Tini sambil terus memandang ke arah Marni. "Sudah terlambatin. Yang penting kamu ingat pesanku tadi ya," ucap Marni yang semakin membuat Tini kebingungan. Apa yang dikatakan oleh Marni saat itu terasa ganjil dan tidak seperti Marni yang biasanya. Tini mencoba menanggapinya dengan candaan-candaan yang biasa mereka lakukan, akan tetapi Marni hanya menatapnya dengan tatapan kosong lalu menundukkan kepalanya dan tak berkata apa-apa lagi. Hal ganjil lainnya pun dirasakan oleh Tini. Ketika ia hendak pulang saat itu, dia merasa ada sesuatu yang berbeda di sekitar kamar Marni. Udara terasa lebih dingin dari biasanya meskipun sore itu cuaca tidak begitu dingin. Bau anyir juga samar-samar tercium, tetapi Tini hanya mengabaikannya. Dia berpikir bahwa mungkin itu hanya berasal dari dapur kos. Namun kini ia menyadari bahwa mungkin bau itu adalah tanda awal dari sesuatu yang tidak baik. Keesokan harinya, Tini pun dibuat terkejut ketika ia mendapati kabar tentang kematian dari sahabatnya, dan tanpa pikir panjang, Tini pun langsung menuju ke rumah kos tempat tinggal Marni yang sudah ramai dengan orang-orang yang penasaran akan kematian Marni yang terlihat sangat mengenaskan itu. Begitu, seolah menjadi mimpi buruk bagi Tini. Setelah mendapatkan kabar tentang kematian Marni dari tetangga kosnya, Tini bergegas menuju ke rumah kos tersebut dengan kesedihan yang mendalam. Setibanya di sana, dia melihat pintu kamar Marni yang sudah terbuka dan kerumunan tetangga berdiri di luar dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Dengan langkah gemetar, Tini memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar. Di sana, di tengah ruangan yang sunyi, tubuh Marni terbaring di lantai. Mata Marni terbuka lebar, seolah sedang menatap sesuatu yang menakutkan sebelum nyawanya melayang. Wajahnya pucat dan kaku, dan aura kematian
menyelimuti ruangan itu dengan kuat. Di sebelah tubuhnya ada sebilah pisau dapur yang berlumuran darah yang hampir mengering dan masih digenggam erat oleh tangan kanannya yang dingin. Namun, hal yang membuat semuanya semakin aneh dan mencekam adalah kondisi tubuh Marni. Luka tusukan di perutnya terlihat sudah membusuk, menghitam, dan mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidung. Padahal berdasarkan informasi dari tetangga, Marni terakhir kali terlihat masih hidup semalam. Kondisi tubuhnya membusuk, seolah-olah menunjukkan bahwa ia telah meninggal dunia selama beberapa hari, sebuah hal yang mustahil untuk dijelaskan dengan logika. Polisi yang datang ke tempat kejadian merasa kebingungan dengan kasus ini. Mereka mencoba menyusun kronologi kejadian, tetapi banyak hal yang tidak masuk akal. Tidak ada tanda-tanda orang lain yang masuk ke kamar itu, dan pintu terkunci dari dalam. Pisau yang ditemukan di tangan Marni menjadi alat bukti utama, tetapi kondisi luka dan tubuhnya menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dokter forensik yang memeriksa tubuh Marni pun menginformasikan hal yang sangat mengejutkan. Mereka mengatakan jika luka di tubuh Marni memang menunjukkan tanda-tanda pembusukan yang biasanya muncul setelah kematian selama 3 hingga 4 hari. Namun, kesaksian para tetangga menunjukkan bahwa Marni masih terlihat hidup sebelum tubuhnya ditemukan tidak bernyawa, dan tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana hal ini bisa terjadi. Tini yang masih diliputi duka dan kebingungan mulai mengingat kembali segala hal yang terjadi sebelum kematian Marni. Dia teringat akan pesan aneh yang disampaikan Marni sore sebelum kematiannya, dan bagaimana Marni tampak begitu ketakutan tanpa alasan yang jelas. Tini juga mengingat aroma anyir yang samar-samar tercium di kamar Marni malam itu, dan kini dia yakin bahwa itu adalah tanda-tanda dari sesuatu yang lebih gelap dan menakutkan. Suasana di desa pun kini diliputi rasa duka mendalam bercampur dengan rasa takut. Beberapa warga yang sebelumnya meremehkan cerita dari Pak Sarto kini mulai menghubung-hubungkan kematian Marni dengan penampakan makhluk menyeramkan yang dilihat oleh Pak Sarto. Terlebih lagi, apa yang diceritakan oleh Tini juga mengundang tanda tanya besar, dan warga desa pun mulai bertanya-tanya, apakah makhluk itu kini sedang menuntut korban, atau apakah Marni telah membawa sesuatu dari kota yang membangkitkan kemarahan makhluk tersebut. Malam setelah jenazah Marni dimakamkan, desa diliputi suasana yang sangat mencekam. Beberapa warga mengaku mendengar suara tangis samar-samar dari arah makam Marni dan juga dari arah rumah pamikan. Suara itu terdengar seperti tangisan seorang perempuan yang kadang juga berubah menjadi tangisan bayi yang menyayat hati. Suara tangisan itu juga disertai bau busuk yang terbawa angin malam. Tidak ada yang berani keluar rumah, dan desa pun menjadi sangat sepi. Hari-hari berikutnya, teror pun mulai terjadi. Beberapa warga mengaku didatangi oleh sosok perempuan yang mengetuk pintu rumah mereka dengan suara rintihan dan tangisan. Warga mulai merasa bahwa desa mereka telah menjadi tempat amarah makhluk gaib itu. Beberapa warga percaya bahwa sosok yang meneror desa adalah arwah dari Marni yang kematiannya sendiri masih menjadi misteri. Cerita-cerita tentang sosok makhluk yang meneror desa pun semakin hangat diperbincangkan, hingga salah satu kerabat pamikan yang bernama Pak Kardi menceritakan tentang penampakan dari sosok gaib yang kini dipercaya sebagai arwah Marni. Saudara sepupu pamikan itu mengatakan, jika sosok yang digambarkan oleh Pak Sarto bukanlah sesuatu yang biasa, perempuan bergaun putih itu tidak hanya menyeramkan karena wajahnya yang pucat, tetapi juga karena bagian tubuhnya yang menganga memancarkan cairan merah segar dengan bau anyir yang menyengat. Cairan itu juga dipenuhi belatung hidup yang menggeliat, mengeluarkan aroma busuk yang membuat siapapun yang mendekat pasti merasa mual hingga muntah. Namun yang paling membuat bulu kuduk Pak Karni merinding adalah kepala bayi yang muncul dari bagian tubuh menganga itu. Kepala tersebut memiliki wajah menyeramkan dengan mata hitam pekat tanpa bola mata, mulut
yang terus menganga lebar, seolah mengeluarkan jeritan tanpa suara, dan kulit yang seperti terbakar mengelupas di beberapa bagian. Ketika kepala itu muncul, Pakardi pun akhirnya jatuh pingsan. Beberapa warga lain juga bersumpah jika mereka juga mendengar suara tangisan bayi yang menggema di telinga mereka meskipun tidak ada orang lain di sekitar. Penampakan terjadi tidak hanya di malam hari, tetapi juga di senja yang tenang saat warga baru saja pulang dari ladang. Sering terlihat berdiri di pinggir jalan desa mematung dengan tatapan kosong ke arah rumah-rumah warga. Terkadang sosok mengerikan itu terlihat berjalan mengambang di atas jalan setapak dan meninggalkan jejak cairan merah di tanah yang segera dipenuhi belatung. Suasana desa menjadi semakin mencekam. Seiring berjalannya waktu, ketakutan mulai merasuki hati setiap warga, tidak peduli usia maupun latar belakang mereka. Anak-anak yang biasanya bermain riang di halaman rumah kini tidak lagi terdengar suaranya. Sebaliknya, tangisan mereka kerap terdengar di malam hari bercampur dengan suara gemeretak pintu dan jendela yang dikunci rapat oleh orang tua mereka. Bau dupa yang menyengat mulai memenuhi udara desa karena hampir setiap rumah menyalakan dupa dan membakar kemenyan sebagai bentuk perlindungan dari teror yang tak kasat mata. Warga yang sebelumnya berani untuk sekedar menyalakan lampu di luar rumah saat malam tiba kini memilih membiarkan rumah mereka gelap gulita. Mereka percaya bahwa cahaya lampu akan menarik perhatian sosok perempuan bergaun putih itu, sosok yang terus menghantui desa. Setiap kali malam datang, suara tangisan samar-samar terdengar dari kejauhan seperti suara bayi yang sedang mencari ibunya. Suara itu selalu diiringi dengan bau anyir yang tajam seolah darah segar tengah mengalir di sekitaran desa. Ketakutan merasuki setiap jiwa orang dewasa. Mereka yang merasa tidak kuat menghadapi tekanan ini mulai jatuh sakit. Tubuh mereka lemah, wajah mereka pucat seakan energi mereka terserap habis oleh rasa takut yang terus-menerus menghantui. Beberapa di antaranya mengigau di malam hari, berbicara tentang sosok bergaun putih dengan rambut panjang yang menatap mereka dari jendela atau berdiri di sudut kamar mereka. Tidak ada yang tahu apakah itu nyata atau hanya mimpi buruk, tetapi efeknya sangat nyata. Desa itu kini seperti dihantui oleh kematian yang lambat. Salah satu peristiwa yang paling menyeramkan terjadi pada suatu malam ketika seorang pemuda yang bernama Jono terpaksa keluar rumah untuk mencari bantuan medis bagi ibunya yang mendadak jatuh sakit. Meski keluarganya sudah melarang, tetapi Jono tetap nekat dengan membawa senter panjang di tangannya sambil menyusuri jalan desa yang gelap gulita. Warga yang mengintip dari jendela hanya bisa berdoa agar Jono selamat. Namun, tidak lama setelah Jono berjalan, terdengar jeritan melengking dari arah pemakaman di pinggir desa. Jeritan itu begitu mengerikan hingga membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Ketika pagi tiba, tubuh Jono ditemukan tergeletak di tepi jalan dan setelah itu Jono jatuh sakit. Setelah kejadian itu, para sesepuh dan warga desa pun berkumpul untuk membicarakan tentang teror yang membuat seluruh warga desa ketakutan. Mereka pun mencari cara agar sosok yang dipercaya sebagai arwah Marni itu dapat pergi dari desa mereka. Suasana pertemuan itu sangat tegang. Wajah-wajah mereka dipenuhi kecemasan yang mendalam. Para sesepuh desa adalah orang-orang yang dihormati karena pengetahuan mereka tentang tradisi dan kebijaksanaan leluhur, tetapi bahkan mereka tampak kewalahan menghadapi teror yang terus menghantui desa. Makhluk ini bukan sekedar arwah biasa. Dia adalah arwah yang penuh dendam, dan dia tidak akan pergi begitu saja tanpa sesuatu yang dapat menebus luka batinnya, ujar Mbak Karso yang telah lama dipercaya menjadi dukun dan mengobati warga sekitar yang mengalami gangguan-gangguan di luar medis. Tapi apa sosok yang meneror kita itu benar-benar arwah dari Marni, Mbak? Tanya Pak Sarto yang menjadi orang pertama yang melihat penampakan dari sosok mengerikan itu. Sepertinya memang dia, karena dari apa yang sudah diceritakan oleh Tini, itu merupakan jembatan
yang menghubungkan dengan gangguan dari makhluk yang menebar teror itu, Pak Sarto. Balas Mbak Karso dengan penuh keyakinan. Kalau memang benar begitu, apa kita harus memindahkan makamnya Marni, Om Mbah? Tanya Pak Jumadi yang membuat beberapa warga tercengang mendengarnya. Wah, benar juga ya, Mbah. Sepertinya cuma itu jalan keluarnya, timpal Pak Marno yang semakin membuat suasana di balai desa menjadi gaduh. Keributan di balai desa semakin menjadi. Para warga saling berbisik, mempertimbangkan kemungkinan yang baru saja diutarakan. Usulan untuk memindahkan makam Marni adalah hal yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Langkah itu bukan hanya melibatkan tradisi yang sakral, tetapi juga penuh resiko karena dipercaya bisa membangkitkan amarah arwah yang tidak tenang. Mbah Karso mengangkat tangannya. Dia meminta semua orang untuk tenang dengan suara pelan namun tegas. Ia berkata, memindahkan makam itu bukanlah sesuatu perkara yang kecil. Jika dilakukan tanpa izin atau tanpa tujuan yang benar, itu hanya akan memperburuk keadaan. Kita harus memastikan dulu apakah ini benar-benar yang diinginkan oleh arwah Marni, ujar Mbah Karso dengan tegas. Ya lalu, bagaimana kita memastikan hal itu, Mbah? Kita tidak bisa loh terus hidup dalam ketakutan seperti ini, balas Pak Jumadi yang kembali membuat suasana menjadi gaduh. Aku akan mencoba mencari petunjuk malam ini. Kita akan mencoba berbicara langsung dengan arwah Marni melalui sebuah ritual. Jika memang dia benar-benar membutuhkan sesuatu, kita akan mengetahuinya. Tetapi jika dia tidak bisa diajak damai, maka memindahkan makam mungkin menjadi pilihan terakhir, balas Mbah Karso yang membuat warga dan para sesepuh desa lainnya merasa lega mendengar. Warga terdiam mendengar keputusan itu dengan penuh harap, namun masih merasakan ketakutan. Mereka tahu bahwa ritual yang dimaksud oleh Mbah Karso sangat berbahaya. Arwah yang penuh dendam itu bisa saja menjadi lebih marah jika merasa terganggu, namun tidak ada pilihan lain karena teror yang menyelimuti desa semakin hari terasa semakin mencekik. Malam itu, Mbah Karso mempersiapkan segala kebutuhan untuk ritual. Ia meminta beberapa warga yang diantaranya ada Mas Bambang dan juga Pamikan, serta Pak Sarto dan juga Pak Jumadi untuk menemaninya di pemakaman Marni. Dengan membawa bunga 7 rupa, kemenyan, kain mori, tikar pandan, dan sebuah kendi yang berisi air yang diambil dari 7 tempat berbeda, mereka menuju makam Marni yang terletak di tepian desa dekat dengan hutan kecil yang sunyi dan gelap. Ketika mereka tiba di pemakaman, suasana semakin mencekam, angin dingin bertiup kencang, dan suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Mbah Karso mulai menyalakan dupa. Asap tipis membumbung ke udara bercampur dengan aroma tanah basah yang menambah kengerian malam itu. Mbah Karso pun lalu duduk bersila di depan makam, memejamkan mata dan mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Seiring dengan lantunan mantra, suasana di sekitar menjadi semakin sunyi. Angin tiba-tiba berhenti dan udara terasa begitu berat. Tidak lama kemudian, tiba-tiba saja suara tangisan lirih terdengar. Datang tak dari mana, tangisan itu terdengar seperti suara perempuan yang penuh dengan kesedihan, namun juga ada amarah yang menakutkan di balik itu semua. Mbah Karso berhenti melantunkan mantra. Lalu dengan suara bergetar, ia pun berkata, Marni, jika benar kamu di sini, katakanlah apa yang kau inginkan. Kami ingin membantumu agar kau tenang di alam sana, ujar Mbah Karso dengan nada suara yang terdengar lebih berat. Tiba-tiba saja kendi air suci yang diletakkan di depan makam itu berguncang dan jatuh dengan sendirinya. Air di dalamnya tumpah, membentuk pola yang menyerupai tangan kecil seperti tangan bayi. Pak Sarto dan Pak Jumadi yang melihatnya bergidik ngeri, sementara Mbah Karso tetap berusaha tenang. Apa yang membuatmu penuh dendam, Marni? Apa yang bisa kami lakukan untuk menebus luka batinmu itu? Tanya Mbah Karso yang terlihat tetap tenang di tengah suasana mencekam malam itu.
Tidak lama setelah Mbak Karso menanyakan hal itu kepada sosok yang dianggap sebagai arwah Marni, tiba-tiba saja kuburan yang ada di hadapan mereka bergetar, seolah ada sesuatu yang hendak keluar dari dalamnya. Selain bergetar dan menimbulkan retakan, dari dalam kuburan Marni itu terlihat mulai mengeluarkan asap putih dan aroma busuk yang menyengat. Ketika kuburan Marni mulai bergetar, suasana di sekitar menjadi semakin mencekam. Retakan yang muncul di tanah itu semakin lebar, asap putih yang keluar dari dalamnya semakin pekat bercampur dengan aroma busuk yang membuat beberapa orang di sana hampir muntah. Angin dingin tiba-tiba berembus melingkupi area pemakaman, membuat pepohonan di sekitarnya bergoyang seolah-olah ikut merasakan kemarahan yang sedang bangkit. Pak Sarto yang berdiri di dekat makam mundur dengan wajah pucat. Mbak Karso meski terlihat tegang, namun dia tetap berusaha mempertahankan ketenangannya. Dia menancapkan tongkatnya ke tanah dan kembali melantunkan mantra-mantra, berharap bisa menenangkan energi yang semakin liar itu. Namun sebelum ia selesai melafalkan mantra, dari retakan tanah itu tiba-tiba terdengar suara tawa kecil yang melengking. Suara itu terdengar seperti tawa seorang bayi, tetapi dengan nada yang menyeramkan bercampur dengan suara tangisan perempuan. Dari balik asap putih yang keluar, sesuatu mulai muncul ke permukaan. Sebuah tangan kecil pucat berlumuran darah mencuat dari dalam tanah, disusul oleh tubuh kecil dengan wajah yang tidak menyerupai bayi biasa. Wajahnya penuh dengan luka dan bercahaya dalam kegelapan. Matanya kosong namun tajam menatap ke arah orang-orang di sekitarnya. Sosok itu tampak seperti perwujudan dari kepala bayi yang sebelumnya diceritakan berada di tubuh arwah Marni. Warga yang melihat pemandangan itu pun langsung menjerit ketakutan. Beberapa dari mereka terjatuh dan merangkak mundur, sementara yang lain berlari menjauh, tidak peduli lagi dengan apapun selain keselamatan mereka sendiri. Inilah wujud dendamnya, gumam Mbah Karso yang masih berdiri mematung berhadapan langsung dengan sosok kecil itu. Makhluk ini adalah perwujudan dari rasa sakit hati dan penderitaan yang dialami Marni semasa hidup. Ibu Mbah Karso yang masih berdiri mematung tapi terlihat sangat tenang. Mbah Karso menyadari bahwa makhluk itu bukan hanya bagian dari arwah Marni, tetapi juga simbol dari rasa sakit dan luka batin yang dibawa Marni ke dalam kematiannya. Sosok kecil itu bergerak perlahan mendekati Mbah Karso. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di tanah, dan bau busuk yang menyebar semakin menusuk hidung. Mbah Karso menatap makhluk itu dengan penuh keberanian. Meskipun keringat dingin mulai membasahi dahinya, ia kemudian berkata dengan suara yang tegas, "Jika kau adalah bagian dari Marni, katakan apa yang kau inginkan. Apakah ini karena sesuatu yang telah dilakukan manusia kepadamu?" Tanya Mbah Karso dengan nada yang tegas. Makhluk itu berhenti beberapa langkah di depan Mbah Karso. Ia hanya menatap tanpa berkata apa-apa, tapi dari tubuhnya yang kecil, suara tangisan perempuan dewasa tiba-tiba saja terdengar menggema di sekitar pemakaman. Tangisan itu seolah-olah membawa pesan, tetapi terlalu sulit untuk dipahami. Mbah, kita harus segera melakukan sesuatu, Mbah. Makhluk itu sepertinya tidak menginginkan kedatangan kita, Mbah, ujar Pak Jumadi yang masih mencoba menguasai dirinya di tengah rasa takut dengan suara gemetar. Mendengar hal itu, Mbah Karso hanya mengangguk pelan. Setelah itu, dia kemudian mengambil wadah yang berisi bunga 7 rupa yang telah disiapkan. Dan setelah itu, Mbah Karso menaburkan bunga itu ke tanah yang retak di sekitaran makam. Namun, bukannya membuat situasi menjadi tenang, tanah justru bergetar lebih hebat. Dan dari dalam retakan itu muncul sosok arwah Marni dalam wujud gaunnya yang putih dengan rambut panjang menutupi wajah serta bagian dada yang berlubang. Sosok Marni berdiri di samping makhluk kecil itu. Kali ini dia tidak hanya melayang diam seperti sebelumnya, tetapi tangannya terangkat dan memegang sosok makhluk kecil yang ada di sebelahnya. Mbah Karso yang memahami maksud dari Marni pun langsung menganggukkan kepalanya dan ia berkata, "Jika itu maumu,
maka kami akan menyanggupinya, Dok, ujar Mbak Karso sambil menganggukkan kepalanya. Sekarang, kembalilah ke alam tempat di mana seharusnya kau berada. Jangan terus kau mengganggu kami dan juga kedamaian di desa ini, imbu Mbak Karso yang tentunya membuat Pak Jumadi, Pak Sarto, Mas Bambang, dan yang lainnya tercengang mendengarnya. Setelah Mbak Karso mengatakan hal itu, tiba-tiba saja tubuh dari sosok Marni dan sosok makhluk kecil yang ada di sampingnya diselimuti oleh kepulan asap putih yang tebal, dan tidak lama kemudian sosok Marni menghilang dari hadapan Mbak Karso dan juga warga yang menemaninya. Dan setelah keduanya menghilang di balik kepulan asap putih yang tebal, suasana berubah menjadi hening. Tidak ada lagi suara angin menderu atau aroma busuk yang menyengat warga. Yang menyaksikan kejadian itu hanya berdiri mematung, masih dalam keadaan tercengang dan terkejut dengan apa yang baru saja mereka alami. Kuburan Marni yang sebelumnya retak dan bergetar hebat, kini tampak pulih seperti sedia kala. Tanahnya kembali rapat tanpa ada tanda-tanda kerusakan, seperti tidak pernah terjadi sesuatu yang aneh. Bunga 7 rupa yang ditaburkan oleh Mbak Karso masih berserakan di atas tanah kuburan, memberikan kesan tenang dan damai. Mbak Karso menghela napas panjang, lalu menancapkan tongkat kayunya ke tanah sebagai tanda selesai sudah ritual yang dijalankan. Sudah selesai. Dia telah pergi, ujar dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan. Meski suaranya lirih, ucapan itu terasa penuh keyakinan dan membawa rasa lega bagi mereka yang mendengarnya. Bah, apa ini artinya teror itu benar-benar sudah berakhir ya? Tanya Pak Sarto yang berdiri di samping Mbak Karso sambil menyeka keringat di dahinya dengan tangan gemetar. Benar, tapi masih ada yang harus kita kerjakan besok, balas Mbak Karso yang mengundang pertanyaan baru dalam benak Pak Sarto dan yang lainnya. Apa Mbak? Memangnya apa yang harus kita lakukan Mbak? Tanya Pak Jumadi penasaran. Dia meminta kita untuk menggali kuburannya dan memisahkan janin yang berada di kandungannya semasa hidup, balas Mbak Karso yang kembali membuat Pak Jumadi dan yang lainnya terkejut mendengarnya. Setelah mendengar ucapan dari Mbak Karso, suasana yang sebelumnya mulai tenang kembali berubah mencekam. Warga yang mendengarnya saling pandang, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Pak Jumadi tampak menelan ludah, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Maksud sampean ini bagaimana ya Mbak? Memisahkan janin. Maksudnya apa ya Mbak? Mengapa kita harus melakukan itu? Tanya Pak Jumadi dengan suara bergetar. Marni meninggal dunia dalam keadaan mengandung, dan sepertinya janin itu adalah bagian dari penderitaannya. Dia tidak ingin terus terikat dengannya dan meminta kita untuk memisahkan janin itu dari tubuhnya agar dia benar-benar dapat pergi dengan damai, ujar Mbak Karso dengan penuh keyakinan. Tapi Mbak, itu berarti kita harus membongkar makamnya dong dan mengambil janin itu dari dalam tubuh Marni. Apa itu mungkin untuk dilakukan Mbak? Tanya Pak Sarto dengan wajahnya yang terlihat sangat tegang. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan dengan akal dan pikiran kita Pak Sarto. Besok kita akan tahu apa yang sebenarnya ada di dalam kuburan Marni, balas Mbak Karso dengan tenang. Yang terpenting saat ini adalah kita harus memberitahukan keluarga Marni dan menjelaskannya serta meminta izin untuk membongkar kuburannya, Ibu Mbak Karso menjelaskan. Suasana menjadi hening. Hanya terdengar suara angin malam yang berembus-embus seolah ikut menjadi saksi perdebatan di hati setiap orang yang ada di sana. Warga yang lain pun mengangguk pelan, tanda jika mereka dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh Mbak Karso. Meskipun wajah mereka dipenuhi keraguan dan ketakutan, namun mereka tetap percaya jika Mbak Karso lebih tahu tentang hal-hal yang terjadi di luar nalar manusia itu. Malam itu, warga desa pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan tidak menentu. Pikiran mereka dipenuhi bayangan tentang apa yang akan terjadi esok hari. Tidur mereka tidak nyenyak, dihantui rasa takut dan cemas akan ritual yang harus mereka lakukan. Ketika fajar mulai menyingsing,
Warga pun berkumpul di rumah Pamikan. Kedatangan mereka ingin meminta izin untuk membongkar makam Marni. Pada awalnya tidak mendapatkan izin baik dari Pamikan sendiri maupun Bu Mariati. Akan tetapi setelah Mbak Karso menjelaskan apa yang semalam ditemuinya di makam Marni, akhirnya Pak Mikan dan keluarganya memberikan izin dan bahkan ikut dalam proses penggalian makam tersebut. Warga pun berkumpul di pemakaman dengan membawa peralatan seperti cangkul dan skop. Meskipun tangan mereka gemetar memegang, wajah-wajah mereka tampak kusut, kurang tidur karena malam yang dipenuhi kecemasan. Bakar berdiri di depan makam Marni. Tongkat kayunya terpanjang kuat di tanah. Mulai sekarang, jangan ada yang bicara sembarangan. Fokus saja pada apa yang kita kerjakan. Selain itu, doakan dia di dalam hati agar semuanya berjalan lancar, ujar Mbak Karso dengan suara tegas. Dengan perlahan warga mulai menggali makam Marni. Tanah yang semula tampak tenang dan juga rapat kini perlahan terangkat, memperlihatkan peti yang terkubur di dalamnya. Aroma anyir kembali tercium, membuat beberapa warga menutup hidung mereka dengan kain. Ketegangan semakin memuncak ketika peti itu diangkat ke atas permukaan tanah. Ketika peti itu perlahan terbuka, udara di sekitaran terasa semakin berat. Aroma anyir yang menyengat menyeruak membuat beberapa orang menutup hidung mereka dengan kain. Namun yang paling mengejutkan bukanlah bau busuk itu, melainkan pemandangan yang ada di dalam peti. Jasad Marni yang boleh membusuk dengan wajahnya yang masih dapat dikenali tampak terbaring kaku, tetapi di samping tubuhnya ada sosok bayi kecil yang tampak utuh. Bayi itu tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Kulitnya masih segar seperti hidup, namun matanya tertutup rapat dan tubuhnya dingin membeku. Sosok itu berbaring dalam posisi meringkuk, seolah-olah masih berada dalam rahim ibunya. Namun yang paling aneh adalah wajah bayi tersebut yang tampak sangat menyeramkan. Bibirnya menyeringai tipis dan dahinya terlihat berkerut seperti memendam kemarahan atau rasa sakit yang mendalam. Beberapa warga yang melihat pemandangan itu langsung bergidik ngeri. Ada yang mundur beberapa langkah, bahkan beberapa di antaranya hampir kehilangan kesadaran karena tak sanggup menahan rasa takut. Astaga, apa ini? Bagaimana bisa bayi ini ada di sini? Gumam salah satu warga setengah tidak percaya. Meskipun tetap tenang, namun Bakarso terlihat mengerutkan dahi. Ia mendekati peti dengan hati-hati, tongkatnya terhujam kuat di tanah sebagai penyangga. Inilah yang selama ini dirasakan oleh arwah Marni, beban yang tidak bisa dia lepaskan semasa hidup dan kini terikat hingga kematiannya, ujar Mbak Karso yang suaranya rendah tetapi penuh makna. Lalu, apakah bayi itu terlahir di dalam kubur ya Mbak? Tanya Pak Sarto yang berdiri tak jauh dari peti jenazah. Benar, jawab Mbak Karso sambil menatap bayi itu dengan pandangan tajam. Ini adalah janin yang dikandung Marni semasa dia hidup hingga dia meninggal dunia. Ibu Mbak Karso menjelaskan lagi. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Mbak? Tanya Pak Miken dengan wajah yang dipenuhi kesedihan mendalam. Kita hanya perlu menguburkannya di samping makam ibunya, balas Mbak Karso yang membuat suasana menjadi sedikit tenang kala itu. Dengan penuh kehati-hatian, Mbak Karso mulai melafalkan doa-doa dan mantra. Setelah itu, ia mengulurkan tangan ke dalam peti untuk mengambil bayi kecil yang tubuhnya terlihat belum sepenuhnya sempurna. Akan tetapi, sebelum ia bisa menyentuh bayi itu, tiba-tiba saja angin dingin berembus kencang di sekitaran mereka. Para warga menjerit kecil. Beberapa di antaranya berlutut sambil memejamkan mata, takut akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Namun Mbak Karso tetap tenang. Dengan suara lantang, ia melanjutkan mantranya dengan penuh kehati-hatian. Mbak Karso mengangkat janin itu dari dalam peti dan meletakkannya di dalam wadah khusus yang telah disiapkan sebelumnya. Sekarang kita harus segera mengubur janin ini di tempat terpisah.
Ini adalah satu-satunya cara agar keduanya bisa benar-benar tenang, ujar Mbak Karso dengan penuh keyakinan. Meski diliputi rasa takut, warga tetap mengikuti arahan Mbak Karso. Mereka menggali lubang baru di dekat makam Marni. Dengan penuh rasa hormat, mereka pun mengubur kembali jasad Marni dan janin tersebut sambil melafalkan doa-doa memohon kedamaian untuk arwah Marni dan bayinya. Setelah ritual selesai, warga desa pun kembali ke rumah masing-masing. Suasana pun mulai terasa tenang tanpa ada lagi rasa takut di hati setiap orang. Ketika malam tiba, desa yang sebelumnya penuh ketakutan akhirnya bisa bernapas lega. Tidak ada lagi suara-suara aneh atau bayangan mengerikan. Yang ada hanya kedamaian yang menyelimuti desa dan pelajaran berharga yang tertinggal. Malam itu, langit di atas desa tampak cerah, dihiasi bintang-bintang yang berkelap-kelip seolah turut merayakan kembalinya kedamaian yang telah lama menghilang. Angin malam berembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang berjatuhan, menenangkan hati setiap warga. Lentera-lentera kecil di depan rumah penduduk menyala temaram, memberikan suasana hangat yang jarang dirasakan sejak teror itu dimulai. Di rumah masing-masing, para warga duduk berkumpul dengan keluarga mereka. Anak-anak yang sebelumnya sering menangis ketakutan kini tertidur lelap, wajah mereka tenang tanpa beban. Para orang tua saling berbisik, berbagi rahasia syukur bahwa mereka telah berhasil melewati masa-masa paling mencekam dalam hidup mereka. Namun, meski desa telah kembali tenang, pengalaman yang baru saja mereka lalui akan selalu membekas di ingatan setiap orang. Mereka sadar, teror itu bukan hanya soal kemunculan makhluk gaib, tetapi juga tentang kesalahan dan juga luka yang tidak diselesaikan semasa hidup. Desa itu telah belajar bahwa setiap tindakan, setiap keputusan memiliki konsekuensi yang bisa melampaui batas kehidupan. Kisah tentang Marni dan makhluk kecil di sampingnya akan tetap menjadi bagian dari cerita yang diwariskan di desa itu, juga sebagai pelajaran yang berharga bagi semua orang. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Untung Prasetyo. Horornya dapat mencekam banget. Ini sundel bolong nih ya, kalau zaman dulu ya, sundel bolong. Karena apa sih, di belakangnya itu luka ya, menganga, dan di situ juga dia bawa bayi. Bayinya juga kadang ada di dalam situ. Ini serem banget ya. Tapi kalau menilik dari kasus ini, bagaimana Marni ya, Marni mengalami depresi karena dia tidak tidak bisa lepas dari masalah atau tidak mau mencurahkan masalahnya. Jadi di sini betapa pentingnya komunikasi, baik sesama sama teman ataupun sama keluarga. Dan juga di sini Tini sebenarnya juga sudah membuka ya, tapi Marninya aja nih. Sebenarnya Tini sebagai teman sudah cukup care, menanyakan ada masalah apa. Di sini memang dibutuhkan teman yang pengertian dan juga kita harus terbuka, mungkin belajar terbuka ya. Kalau saya pribadi sih sedikit ada masalah, maksudnya yang ini ya ngobrol. Intinya orang yang banyak ngomong sih sebenarnya sih agak aman tuh di situ, tapi yang nggak menutup kemungkinan juga. Intinya kita harus saling perhatian, sesama teman, sesama saudara harus saling perhatian, karena terkadang kita mikir, lu cuma masalah gitu aja, lu lemah, lu nggak bisa gitu. Jadi kekuatan orang itu berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang enggak, ada yang masalah gede dia bisa nih, tapi masalah kecil kadang dia jatuh. Jadi ya itulah, mencoba lebih care, karena sangat prihatin dengan setiap ada kisah-kisah seperti ini yang dia harus melakukan aksi yang tidak semestinya, bundir, yang mana di situ apalagi dia sedang mengandung. Ternyata luar biasa kisahnya. Intinya kisahnya keren banget, dan ini adalah salah satu legend ya, sundel bolong, salah satu hantu yang paling serem juga nih. Jadi kuntilanak tapi belakangnya berwaktu. Keren banget. Terima kasih Mas Untung atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Bercerita. Buat teman-teman mungkin yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, sekali lagi bisa diklik yuk tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya.
Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman oh ya, yang mungkin punya kisah horor misteri nih, yang diangkat dari kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimnya boleh dalam bentuk suara, boleh dalam bentuk rekaman ya, ataupun dalam bentuk tulisan, bebas. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.